Pria ini bernama Ramfir, sekretaris dinas pertanian di kota Chambal. Suatu siang, Ramfir disuruh oleh atasannya untuk menandatangani bukti penyerahan bibit pertanian kepada para petani di wilayah Chambal. Namun, bibit-bibit tersebut ternyata dijual ke pasar gelap oleh beberapa oknum di pemerintahan. Ramfir menolak menandatanganinya karena baginya itu adalah sebuah tindakan korupsi, dan ia tidak ingin menghidupi keluarganya dengan uang hasil korupsi. Sore harinya, di rumah, saat Ramfir sedang mengajari anaknya membaca, tiba-tiba datang seorang pria dari kantor dinas untuk menyerahkan surat pemecatan. Ramfir tidak terima karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan di kantornya. Namun, karena sudah menjadi keputusan dari atasannya, Ramfir tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, anak kedua Ramfir yang bernama Manot terlihat sedang membuat contekan untuk ujian kelulusan besok. Keesokan harinya, saat ujian berlangsung, pengawas ujian di sekolah menyuruh murid-muridnya untuk membuka contekan mereka. Namun, tiba-tiba seorang polisi bernama Dusan datang ke sekolah dan melarang para siswa untuk mencontek. Kepala sekolah menjelaskan kepada Dusan bahwa mencontek saat ujian sudah menjadi tradisi di sekolah. Karena jika para siswa tidak diizinkan mencontek, mereka tidak akan pernah lulus. Akibatnya, orang tua mereka akan marah dan membakar gedung sekolah. Selain itu, wali kota juga mendukung kegiatan mencontek, karena dengan mencontek, nilai para siswa akan tinggi, sehingga kinerja wali kota dalam hal pendidikan dinilai bagus. Setelah menjelaskan kepada Dusan, kepala sekolah mencoba menyuap Dusan. Namun, Dusan yang tidak terpengaruh oleh uang suap justru memfoto uang itu sebagai barang bukti untuk menangkap kepala sekolah. Malam harinya, saat keluarga Ramfir sedang makan bersama, Ramfir mengatakan kepada keluarganya bahwa ia akan pergi ke pengadilan untuk melaporkan kasus korupsi yang sedang terjadi di Dinas Pertanian. Namun, istrinya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ramfir akan sia-sia karena hukum hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak punya uang. Mendengar hal itu, Ramfir tetap bertekad membongkar kasus korupsi tersebut. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama ia pergi, Ramfir hanya mengandalkan penjualan susu dari sapi-sapinya. Keesokan harinya, karena Ramfir tidak bekerja dan ujian di sekolah juga ditunda, Manot dan kakaknya yang bernama Hames pergi bekerja menarik becak. Di rumah, Ramfir berpamitan kepada ibu dan istrinya untuk memulai perjuangannya membongkar kasus korupsi. Malam harinya, saat Manot dan Hams pulang, mereka dimarahi oleh ibunya karena mereka tidak ada di rumah saat ayahnya pergi. Hams menjelaskan kepada ibunya bahwa seharian ia telah bekerja menarik becak bersama Manot untuk menambah uang belanja. Mendengar hal itu, ibunya merasa sangat terharu. Keesokan harinya, saat Hams dan Manot sedang menarik becak, mereka dihentikan oleh seorang preman. Preman itu menjelaskan bahwa becak tidak boleh lewat di jalan bus yang biasa dilalui oleh bus milik wali kota, karena dengan adanya becak, bus wali kota menjadi sepi penumpang. Mendengar hal itu, Hams merasa sangat marah karena hanya untuk mencari uang saja, mereka dipersulit oleh aturan pemerintah. Karena Hams dan Manot tidak mengikuti aturan pemerintah, becak mereka disita oleh polisi dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, Hams mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah bersekongkol dengan wali kota untuk menindas rakyat kecil. Mendengar kata-kata Hams, polisi itu merasa tersinggung, sehingga Hams dan Manot mendapatkan beberapa pukulan dari polisi tersebut. Sambil memukul Hams dan Manot, polisi itu juga menyinggung Ramfir yang telah dipecat dari pekerjaannya. Mendengar kata-kata itu, Manot merasa tersinggung karena ayahnya telah dihina, sehingga ia mengatakan kepada polisi itu bahwa ia akan menembak para polisi dengan senapan milik kakeknya. Mendengar ancaman Manot, polisi itu lalu menyuruh Manot untuk mengambil senapan milik kakeknya di rumah. Namun, bukannya pulang, Manot justru pergi ke rumah Dusan untuk meminta pertolongan karena ia yakin bahwa Dusan adalah polisi yang jujur dan mengayomi masyarakat kecil. Sesampainya di rumah Dusan, Manot menceritakan bahwa anak buah Dusan telah menyita becak dan memenjarakan kakaknya tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal itu, Dusan tanpa memakai seragam langsung pergi ke kantornya.
Sampainya di kantor, Dusan memarahi semua anak buahnya karena mereka telah bertindak seenaknya dengan menyita dan memenjarakan masyarakat yang tidak bersalah. Setelah membebaskan Manot dan Hames, Dusan mengantarkan mereka pulang. Di dalam mobil, Manot bercerita kepada Dusan bahwa ayahnya adalah seorang yang jujur dalam hidupnya, tetapi karena sikap kejujurannya, ayahnya sering dipecat dari pekerjaan. Karena hal tersebut, Manot tidak percaya bahwa kejujuran bisa mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Namun, setelah ditolong oleh Dusan, Manot menjadi sadar bahwa kejujuran mempunyai arti yang sangat berharga dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, kekaguman Manot terhadap sikap kejujuran Dusan telah membuatnya sangat terinspirasi untuk menjadi seorang polisi yang jujur. Manot pun bertanya kepada Dusan bagaimana cara menjadi polisi yang jujur. Dusan hanya menjawab, jangan pernah mencontek dan lakukan semua pekerjaan dengan kejujuran. 1 tahun pun berlalu, Dusan telah dipindah tugaskan ke kota lain sehingga tradisi mencontek di sekolah kembali dilanjutkan. Namun karena Manot masih teringat nasihat Dusan untuk tidak mencontek saat ujian, ia menjadi satu-satunya siswa yang tidak mencontek dan menjadi satu-satunya siswa yang tidak lulus. Setelah itu, ia menghabiskan banyak waktunya untuk belajar sebagai persiapan mengikuti ujian di tahun berikutnya. Sementara itu, ibunya yang telah kehabisan uang karena tidak ada pemasukan lalu menjual sapi-sapinya. 3 tahun pun berlalu dan Manot telah berhasil lulus ujian tanpa mencontek. Suatu siang, neneknya tiba-tiba menyuruh Manot untuk menemuinya di kamar. Di momen itu, sang nenek memberikan uang pensiun kakeknya yang ia simpan kepada Manot. Neneknya lalu menyuruh Manot pergi kota Gwalior untuk mengikuti tes kepolisian dan ia juga menyuruh Manot untuk pulang ketika ia sudah memakai seragam polisi. Mendengar hal itu, Manot begitu senang. Ia merasa bahwa cita-citanya menjadi seorang polisi seperti Dusan akan segera terwujud. Beberapa hari kemudian, Manot pun pergi ke kota Gwalior. Sesampainya di terminal kota Gwalior, Manot begitu kaget karena semua uang dan tas yang ia bawa hilang saat ia ketiduran di dalam bus. Manot pun bertanya kepada kernet bus tentang tas merah yang dibawanya, dan kernet itu menjelaskan bahwa tas itu dibawa oleh wanita yang duduk di samping Manot, dan wanita itu telah turun 1 jam yang lalu di kota Barua. Mendengar jawaban itu, Manot begitu putus asa. Ia teringat pesan neneknya yang menyuruh ia pulang saat ia telah menjadi polisi. Malam harinya, karena terus memikirkan tasnya yang hilang, Manot tidak bisa tidur. Pagi harinya, saat kantor tempat tes masuk kepolisian telah dibuka, ia bertanya kepada salah satu staf di sana tentang jam berapa dimulainya tes masuk kepolisian. Namun, staf di sana mengatakan bahwa tes kepolisian telah ditutup beberapa minggu yang lalu. Mendengar jawaban itu, Manot merasa sangat bingung karena jika ia pulang, ia hanya akan membuat kecewa semua keluarganya. Sementara kalau ia tetap di Gwalior, ia juga bingung harus melakukan apa. Siang harinya, karena Manot merasa lapar dan tidak mempunyai uang, ia lalu meminta makanan di sebuah warung makan. Manot juga mengatakan kepada pemilik warung bahwa ia akan membayarnya dengan bekerja di warung makan tersebut. Pemilik warung yang melihat kondisi Manot yang sangat menyedihkan, lalu memberikan 1 porsi makanan untuk Manot. Saat Manot sedang makan, ia bertemu dengan seorang pria bernama Pan. Di momen itu, Pan bercerita kepada Manot bahwa ia datang ke Gwalior untuk mengikuti tes masuk kepolisian. Namun karena ia tidak membaca berita tentang ditutupnya tes kepolisian, ia terlambat. Mendengar cerita Pan, Manot juga bercerita tentang hal yang sama. Namun, ia tidak bisa pulang ke rumah karena jika ia pulang, maka ia akan malu karena ia telah menghilangkan semua uang pensiun kakeknya dan gagal menjadi polisi. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba ayah Pan menelepon dan mengabarkan bahwa di Delhi sedang diadakan tes untuk masuk menjadi anggota kepolisian IPS. Manot yang saat itu mendengar telepon dari ayah Pan dan tidak tahu apa itu IPS, lalu bertanya kepada Pan. Pan menjelaskan bahwa jika Manot berhasil lulus dalam tes IPS, maka ia akan menjadi seorang perwira polisi yang mempunyai banyak anak buah dan disegani oleh masyarakat. Mendengar hal itu, Manot merasa sangat tertarik.
Pan kemudian menjelaskan bahwa jika Manot berhasil lolos ujian IPS, ia akan secara otomatis menjadi inspektur polisi dan bertanggung jawab untuk menjalankan hukum negara. Manot yang mendengar penjelasan Pan lalu meminta Pan untuk mengajaknya pergi ke Delhi. Pan yang merasa kasihan pada Manot membayarkan makanan Manot dan juga mengajaknya pergi ke Delhi. Di Delhi, Pan mengajak Manot untuk tinggal di kos-kosannya. Pagi harinya, seorang pria bernama Tutul datang ke kosan Pan sambil membawa sarapan untuk Pan dan Manot. Saat itu, Manot menyadari bahwa Pan ternyata adalah anak orang kaya. Selain membawakan sarapan, Tutul juga menjelaskan kepada Manot dan Pan bahwa untuk menjadi polisi IPS ada 3 ujian yang harus dilalui. Ujian pertama adalah ujian penyisihan, yang kedua ujian utama, dan yang terakhir ujian wawancara. Untuk lebih jelasnya, Tutul kemudian membawa Manot dan Pan ke kosan milik Gauri, seorang pria yang sudah 8 tahun mencoba mengikuti tes kepolisian tapi selalu gagal. Sesampainya di kosan Gauri, di sana sudah banyak orang yang sedang belajar. Gauri menjelaskan kepada Manot dan Pan bahwa dalam 1 tahun ada jutaan orang yang ikut tes kepolisian IPS. Dan dari jutaan orang yang ikut ujian pertama, biasanya hanya sekitar 200.000 orang yang lulus. Dari 200.000 orang itu, mereka harus menulis prelim sebelum mengikuti ujian utama. Dan yang lolos dari ujian utama biasanya hanya sekitar 1.500 orang. Dari 1.500 orang yang mengikuti ujian utama, yang lulus ke ujian wawancara hanya sekitar 190 orang. Dan yang lulus dari ujian wawancara biasanya hanya 8 atau 10 orang. Karena di India setiap tahunnya hanya merekrut 25 anggota kepolisian IPS. Gauri juga menjelaskan bahwa jika seseorang gagal di ujian wawancara, maka harus mengulang ujiannya dari awal di tahun berikutnya. Setelah mendengar penjelasan dari Gauri, Manot merasa sangat senang karena ia merasa telah menemukan pembimbing untuk mencapai cita-citanya. Berbeda dengan Pan yang sambil meminum alkohol merasa sangat pesimis untuk menjadi polisi IPS karena persaingan yang begitu ketat. Pan lalu mengatakan kepada Manot bahwa sebenarnya ia ingin menjadi presenter. Namun karena ayahnya memaksa untuk menjadi polisi, ia mau tidak mau harus menuruti keinginan ayahnya. Setelah itu, karena Manot tidak ingin merepotkan Pan, ia lalu mencari pekerjaan di Delhi. Dan beruntungnya Manot mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah perpustakaan. Selain itu, kepala perpustakaan juga mengizinkan Manot untuk tinggal di sana. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil ujian wawancara Gauri pun keluar, namun di daftar nama itu Gauri dinyatakan tidak lulus. Karena Gauri telah gagal sebanyak 6 kali dalam mengikuti ujian, Gauri tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti ujian masuk polisi IPS. Di antara orang-orang itu ada seorang pria bernama Mohan yang berhasil lolos dari ujian wawancara sehingga dapat dipastikan bahwa Mohan akan menjadi polisi IPS. Pand yang saat itu melihat kesuksesan Mohan merasa sangat tertarik untuk belajar dari Mohan sehingga ia menemui Mohan untuk belajar dengannya. Sementara itu, Gauri yang sudah dipastikan tidak akan menjadi polisi, membuka sebuah angkringan untuk anak-anak yang ingin menjadi polisi, dan dengan sukarela mengajari mereka dengan pengalaman yang ia miliki selama 8 tahun saat mengikuti ujian kepolisian. Berbulan-bulan Manot belajar di angkringan Gauri untuk menghadapi ujian pertama, namun saat ia melihat hasil ujiannya, ternyata Manot gagal. Gauri yang melihat kekecewaan pada diri Manot lalu menguatkan Manot untuk tetap mencobanya lagi di tahun berikutnya. Selama 1 tahun sambil menunggu ujian diadakan kembali, Manot belajar dengan lebih giat. Ia menghabiskan waktunya untuk berdiskusi di angkringan Gauri, membaca buku, dan bekerja di perpustakaan. Ia juga sempat pergi ke tempat Mohan untuk bertanya tentang metode belajarnya. Saat itu, Mohan menceritakan kepada semua orang di sana bahwa ia belajar secara otodidak dan sering berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Suatu sore, Pan datang ke angkringan Gauri bersama pacarnya yang bernama Tanya dan satu temannya yang bernama Nafal. Sore itu, Manot juga berada di angkringan Gauri, namun karena Manot harus segera pergi bekerja di perpustakaan, ia tidak bisa menemani Pan selama berada di sana.
Setelah Manot pergi, Pant menceritakan kepada Naval dan Tanya tentang pertemuannya dengan Manot di stasiun Gwalior. Mendengar cerita dari Pant, Naval merasa kasihan pada Manot. Karena menurut Naval, seseorang yang bercita-cita menjadi polisi IPS hanyalah orang-orang yang berharap pada ketiadaan. Karena pada faktanya, dari jutaan orang India yang berusaha mendaftarkan diri menjadi polisi IPS, mereka akan berakhir sebagai pekerja serabutan sepanjang hidupnya. 1 tahun pun berlalu, Manot kembali mengikuti ujian pertama dan hasil dari belajar sepanjang tahun, ia berhasil lulus dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara Pan yang saat itu juga mengikuti ujian pertama harus merasa kecewa karena ia tidak lulus. Meskipun demikian, kabar kelulusan Manot membuat Pan merasa sangat senang. Gauri yang juga mengetahui kelulusan Manot, lalu menyuruh Manot untuk mencari tempat bimbingan yang bagus sebagai persiapan untuk menghadapi ujian utama. Karena di ujian utama, peserta ujian dituntut untuk menulis sebuah prelims terlebih dahulu sebelum membuat sebuah esai. Manot pun mengikuti saran dari Gauri. Ia lalu datang ke sebuah tempat bimbingan bernama A to Z. Di sana, Manot langsung dimintai uang muka sebesar 1.200 oleh seorang staf yang bernama Zai. Meskipun uang itu sangat banyak, Manot memberikan uang muka itu pada Zai. Karena merasa penasaran dengan orang-orang yang telah menjadi polisi APS yang pernah mendapat bimbingan di A to Z, Manot lalu melihat-lihat foto-foto yang ada di sana. Namun ketika ia melihat foto Mohan juga berada di kantor A to Z, Manot protes pada Zai. Ia mengatakan pada Zai bahwa Mohan belajar secara otodidak dan tidak pernah melakukan bimbingan di manapun. Melihat kebohongan di tempat bimbingan itu, Manot lalu memutuskan untuk tidak belajar di A to C dan meminta uang mukanya dikembalikan. Di momen itu, seorang wanita bernama Serada juga mendengar apa yang Manot katakan sehingga ia memutuskan untuk membatalkan belajar di A to Z. Sebelum pergi dari kantor A to Z, Serada bertanya pada Manot di tempat bimbingan mana ia belajar untuk menghadapi ujian pertamanya. Manot pun menjawab bahwa ia belajar secara otodidak. Mendengar jawaban Manot, Serada sangat kagum karena dengan belajar sendiri, Manot berhasil lulus di ujian pertamanya. Sebelum berpisah, Manot memberitahu Serada bahwa ia bekerja dan belajar di perpustakaan Vidya dan meminta Serada untuk datang ke perpustakaan jika membutuhkan bantuan. Sejak pertemuan pertama dengan Serada, Manot telah jatuh cinta. Keesokan harinya, Serada datang ke perpustakaan dan melihat Manot sedang memegang buku teknik. Serada mengira Manot adalah seorang insinyur. Sore itu, Serada bercerita pada Manot bahwa ia telah menemukan tempat bimbingan yang bagus dan mengajak Manot untuk ikut. Serada juga menceritakan bahwa ayahnya menginginkan dia menjadi dokter. Namun suatu hari saat ia bekerja di rumah sakit, seorang perempuan muda datang dengan luka bakar serius akibat KDRT. Sebelum meninggal, perempuan itu berkata bahwa luka bakarnya akibat KDRT. Namun setelah perempuan itu meninggal, polisi menuliskan dalam berita bahwa penyebab kematian adalah kecelakaan. Karena sebagai dokter, ia tidak punya wewenang untuk membela rakyat kecil, Serada memutuskan berhenti menjadi dokter dan berusaha mengikuti tes untuk menjadi wakil wali kota agar bisa membuat kebijakan untuk membela rakyat kecil. Melihat semangat Serada, Manot merasa sangat kagum. Di tengah obrolan yang hangat, kepala perpustakaan menegur Manot karena terlihat hanya mengobrol dan tidak bekerja. Berminggu-minggu, Manot dan Serada mengikuti bimbingan bersama, dan siang itu pembimbing sangat mengapresiasi nilai para peserta. Pembimbing juga memberi hadiah coklat pada Manot karena ia menjadi peserta terbaik dalam membuat prelims. Serada yang melihat kecerdasan Manot semakin tertarik padanya. Hari-hari berlalu, suatu siang Manot dan Serada berjalan-jalan untuk membeli buku. Namun ketika Manot ingin membeli buku tulisan mantan Presiden India Abdul Kalam, ia tidak jadi membeli karena harganya sangat mahal. Serada yang mengetahui bahwa Manot sangat tertarik dengan buku Abdul Kalam, lalu membelikannya. Awalnya Manot menolak, tetapi Serada mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk siswa yang cerdas.
Keesokan harinya di kelas, saat peserta belajar tentang ilmu teknik, pembimbing bertanya alasan kenapa roket bisa meluncur sampai keluar angkasa. Karena tidak ada yang mau menjawab, Serada dengan percaya diri mengatakan bahwa Manot bisa menjawab karena ia seorang insinyur. Namun, ketika ditanya oleh pembimbing dan Manot tidak bisa menjawab, Serada sangat kecewa karena ternyata Manot bukan seorang insinyur. Sejak saat itu, Serada tidak mau berbicara lagi pada Manot. Malam harinya di perpustakaan, Manot dituduh oleh kepala perpustakaan telah mencuri uang perpustakaan. Kepala perpustakaan marah-marah dan menghina Manot dengan mengatakan bahwa ia adalah anak pencuri. Mendengar kata-kata itu, Manot tidak terima karena ayahnya telah dihina. Setelah pergi dari perpustakaan, Manot mencari pekerjaan lain dan beruntung mendapatkan pekerjaan di tempat penggilingan tepung. Pant yang melihat kondisi Manot tinggal di tempat yang meminta Manot untuk tinggal bersamanya di kosan. Namun Manot yang tidak ingin merepotkan Pant lebih memilih tinggal di penggilingan dan belajar dengan lampu bolam kecil. Pan mengingatkan Manot bahwa belajar di tempat yang tidak mendukung bisa membuatnya gagal dalam ujian prelims dan harus mengulang dari awal. Mendengar kata-kata Pan, Manot tetap berprinsip untuk tinggal di penggilingan. Hari ujian penulisan prelims tiba dan dari hasil ujian itu Manot dinyatakan tidak lulus karena salah menulis kata. Seharusnya kata itu bertuliskan terorisme, tetapi Manot menulis turisme. Melihat kenyataan yang pahit itu, Manot sangat kecewa. Setelah itu, Manot pergi ke kota Mussoorie untuk menemui Serada di rumahnya. Namun, sesampainya di sana, Serada tidak ada di rumah. Ia hanya bertemu dengan pembantu rumah yang mengatakan bahwa Serada dan keluarganya sedang pergi ke acara pernikahan salah satu keluarga mereka. Mendengar hal itu, Manot minjam telepon rumah untuk menelepon Serada. Di telepon, Manot menceritakan pada Serada bahwa ia gagal menyelesaikan prelims di ujiannya. Serada menyuruh Manot untuk kembali belajar dan mengulang ujian. Dan sebelum menutup telepon, Manot mengungkapkan cintanya pada Serada dan mengatakan bahwa ia bersedia membalikan dunia hanya untuknya. Namun, Serada yang mendengar ungkapan cinta itu pura-pura tidak mendengarnya. Melihat sikap Serada yang sangat dingin, Manot merasa kecewa. Ia lalu memutuskan pulang ke kampung halamannya di kota Jambal untuk bertemu dengan keluarganya. Sesampainya di rumah, Manot mendapatkan kabar dari adik perempuannya bahwa ayah mereka pergi ke pengadilan dan belum kembali. Sementara ibu mereka sekarang bekerja mengurus sapi-sapi milik tetangga untuk makan sehari-hari. Hames, saudara mereka, sedang merantau dan tidak pernah pulang. Mendengar hal itu, Manot lalu bertanya tentang kabar neneknya. Adiknya dengan perasaan sedih mengatakan bahwa nenek mereka sudah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Manot merasa sangat sedih. Malam harinya, Manot bertanya pada ibunya mengapa ia tidak diberitahu ketika neneknya meninggal. Ibunya menjawab bahwa sebelum meninggal, nenek melarangnya memberitahu Manot karena khawatir hal itu akan mengganggu konsentrasi Manot yang sedang berjuang menjadi polisi. Selain itu, di akhir hidupnya, nenek berharap jika suatu hari nanti Manot pulang, ia akan pulang dengan menggunakan seragam polisi. Manot yang mendengar hal itu dari ibunya merasa sangat sedih mengingat ia baru saja gagal di ujiannya dan harus mengulang kembali dari awal. Selain itu, Manot juga sadar bahwa ibu dan adiknya sangat kekurangan uang. Setelah itu, Manot kembali ke Delhi dan bekerja di penggilingan tepung. Uang hasil kerjanya ia kirim untuk ibunya. Meskipun lelah karena bekerja malam hari, Manot tetap belajar karena ia ingin mewujudkan harapan neneknya untuk pulang sebagai seorang polisi. Suatu malam saat Manot sedang belajar, tiba-tiba Gauri datang untuk mengantarkan ayah Manot ke tempatnya tinggal.
Ramfir, yang melihat kondisi anaknya sangat memprihatinkan, lalu mengajaknya pulang dan mengajak Manot untuk menjual bibit pertanian ke pasar gelap karena selama bertahun-tahun melawan korupsi, ia tidak menghasilkan apapun. Bahkan ia membuat keluarganya menderita karena sikap jujurnya. Manot yang melihat ayahnya lelah menjadi orang jujur, lalu mengatakan bahwa dulu ayahnya selalu mengajarkan pada anak-anaknya untuk menjadi orang jujur dan tidak mudah menyerah. Dan sekarang, ia sedang berusaha menjadi orang jujur untuk mencapai cita-citanya. Mendengar kata-kata Manot, Ramfir kembali tersenyum dan mendoakan agar Manot berhasil meraih cita-citanya. Hari-hari pun berlanjut. Manot kini bekerja lebih giat, menghabiskan waktu 15 jam untuk bekerja, 6 jam untuk belajar, dan tidur hanya 3 jam. Suatu siang di kelas bimbingan, Serada menemui Manot dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Di momen itu, Manot mengatakan pada Serada bahwa sekarang ia hanya akan fokus belajar dan bekerja selama 2 bulan untuk mempersiapkan ujian penulisan prelims-nya. Serada yang melihat perubahan sikap Manot saat itu semakin merasa bersalah. 2 bulan berlalu, hasil ujian prelims pun keluar. Namun Manot tidak datang melihat hasil itu karena sibuk bekerja. Serada yang melihat pengumuman Manot lulus dari ujian prelimsnya bertanya pada Pandai di mana Manot tinggal. Setelah itu, Serada pergi ke tempat penggilingan Manot. Sesampainya di sana, Serada mengabarkan pada Manot bahwa ia telah lulus ujian penulisan prelims. Mendengar kabar itu, Manot merasa sangat senang. Namun Serada yang melihat kondisi Manot sangat memprihatinkan, lalu meminta Manot untuk pindah ke tempat yang lebih layak sebagai persiapan menghadapi ujian penulisan esai. Mendengar saran Serada, Manot menolaknya karena selain belajar, ia juga mempunyai tanggung jawab untuk mengirim uang pada keluarganya. Serada yang melihat Manot tidak mau pindah merasa khawatir jika Manot gagal di ujian penulisan esai karena ujian tersebut sangat sulit. Hari ujian pun tiba, dan apa yang dikhawatirkan serada terjadi. Manot gagal ujian tersebut karena dari 20 soal ia hanya berhasil menjawab 12. Hari-hari berlalu, suatu malam di angkringan, Gauri melihat Manot, Serada, dan Pandai sedang berdiskusi. Di momen itu, Pandai mengatakan pada Manot bahwa Serada adalah pembawa sial untuk Manot, karena ketika Serada tidak ada di samping Manot, ia berhasil ujian. Namun saat Serada bersama Manot, Manot selalu gagal mengerjakan ujiannya. Serada yang mendengar kata-kata Pandai merasa sakit hati dan pergi dari sana. Manot mengejar Serada untuk meminta maaf atas kata-kata Pandai. Di tengah kemarahannya, Serada mengingatkan Manot bahwa ia pernah mengatakan mencintai Serada dan bersedia membalikkan dunia untuknya. Setelah mengatakan itu, Serada meminta Manot untuk membuktikan bahwa kata-kata Pandai salah. Mendengar hal itu, Manot lalu pergi ke rumah Mohan untuk bertanya cara mengerjakan ujian penulisan esai. Mohan menjelaskan bahwa di ujian penulisan esai, peserta diberi waktu 3 jam untuk menyelesaikan 20 soal esai dan setiap soal memiliki waktu 9 menit untuk menuliskan 200 kata. Setelah menjelaskan itu, Mohan menyuruh Manot menulis sebuah esai dengan tema Manarma Kumar. Mendengar tema itu, Manot mengatakan pada Mohan bahwa tema itu terlalu mudah karena itu adalah namanya sendiri. Namun Mohan tetap menyuruh Manot untuk menuliskannya. Sembilan menit pun berlalu dan hasilnya, Manot gagal membuat esai tentang dirinya sendiri karena ia hanya menuliskan 90 kata. Mohan, yang melihat tulisan Manot sangat buruk, lalu mengatakan, jika tema yang kamu pahami saja gagal, bagaimana mungkin kamu bisa menulis 200 kata dalam esai dengan tema yang tidak kamu kuasai? Mendengar kata-kata Mohan, Manot merasa tertampar.
Setelah itu, Manot pergi ke angkringan Gauri untuk menceritakan pertemuannya dengan Mohan. Gauri yang mendengar cerita Manot lalu meminta Manot untuk berhenti bekerja dan fokus belajar. Gauri mengatakan bahwa selama Manot belajar, ia akan memberinya makan, menyediakan tempat belajar, dan mengirim uang kepada keluarga Manot. Mendengar hal itu, Manot menolak-nolaknya karena tidak ingin merepotkan Gauri. Mendengar penolakan itu, Gauri lalu meminta Manot untuk mengembalikan uangnya ketika Manot telah menjadi polisi IPS. Melihat kebaikan Gauri, Manot lalu memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Hari terus berganti dan Manot terus belajar menulis esai. Suatu siang, Serada datang menemui Manot dan mengabarkan bahwa ia akan pulang ke Missouri untuk mengikuti ujian terakhir menjadi wakil wali kota. Mendengar kabar itu, Manot sangat senang. रास्ता ना दिखे कोई तो भगा पासा पला Suatu malam, angkringan Gauri mendapatkan telepon dari Serada. Di telepon itu, Serada mengabarkan bahwa ia telah berhasil lolos dari ujian terakhirnya dan telah resmi menjadi wakil wali kota. Mendengar kabar itu, semua orang di angkringan Gauri merasa sangat senang. Beberapa hari kemudian, ujian penulisan esai pun tiba. Karena Manot telah belajar dengan cara yang diajarkan Mohan, ia berhasil lulus dalam ujian penulisan esai dan akan mengikuti ujian terakhir, yaitu ujian wawancara. Kabar keberhasilan kelulusan Manot juga disampaikan kepada ibunya di rumah, dan ibunya merasa sangat senang. Namun saat Manot menelepon Serada, yang mengangkat telepon adalah ibunya Serada. Di telepon itu, ibunya Serada mengatakan bahwa Serada sedang pergi dan akan menelepon Manot saat ia kembali. Mendengar hal itu, Manot terus menunggu telepon dari Serada hingga larut malam. Ketika Serada menelepon Manot, ia mengabarkan bahwa ayahnya melarangnya bertemu Manot karena ada seseorang yang mengatakan bahwa Manot dan Serada pernah tidur bersama. Mendengar kabar itu, Manot langsung teringat pada Pandai karena Pandai adalah satu-satunya orang yang tidak suka melihat kedekatan Manot dan Serada. Setelah menutup telepon dari Serada, Manot langsung menelepon Pandai. Namun yang mengangkat telepon adalah polisi karena Pandai sedang di penjara akibat membuat kerusuhan di jalan. Mendengar kabar itu, Manot langsung datang ke kantor polisi dan meminta agar Pandai dibebaskan. Polisi justru meminta uang tebusan kepada Manot. Dengan ilmu yang selama ini ia pelajari, Manot berhasil membuat polisi itu ketakutan dan membebaskan Pandai dengan sukarela. तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है और क्या सेक्शन चाहिए? ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करी है। बिना एविडेंस के फाइन लेना दोनों इलीगल है। एविडेंस दिखाइए। आईपीएस बन गया ना? क्या हुआ? Setelah Pandai dibebaskan, Manot meminjam ponsel milik Pandai dan mengecek pesan di dalamnya. Dugaan Manot benar, Pandai adalah orang yang telah memfitnahnya. Melihat hal itu, Manot sangat marah kepada Pandai. Namun, Pandai yang merasa sangat bersalah hanya bisa meminta maaf kepada Manot. Beberapa minggu kemudian, Serada terus meyakinkan ayahnya bahwa ia belum pernah tidur dengan Manot. Ia juga mengatakan kepada ayahnya, kenapa ayah lebih percaya pada orang lain daripada putrinya sendiri. Mendengar kata-kata itu, ayah Serada lalu mengizinkan Serada pergi ke Delhi untuk menemani Manot dalam ujian wawancaranya. Hari ujian wawancara pun tiba. Saat Manot sedang bersiap-siap, tiba-tiba Serada datang untuk mengantarnya menghadapi ujian wawancara. Melihat kedatangan Serada, Manot sangat bahagia. Sebelum pergi ke tempat wawancara, Manot menyempatkan diri datang ke kos-kosan Pandai di kota Gwalior. Sebelum pergi, Serada meminta Pandai untuk memulai karirnya sebagai presenter dengan mendokumentasikan kelulusan Manot dalam ujian wawancara. Mendengar dukungan dari dua temannya, Pandai merasa sangat senang.
Di dalam taksi, Manot terlihat gugup menghadapi ujian wawancaranya. Untuk menenangkan Manot, Serada memberikan sebuah kertas dan memintanya membacanya ketika sedang sendiri. Ketika Manot sampai di ruang penguji, ia bertemu dengan calon atasannya yang bernama Dr. Mehta. Di sana, Dr. Mehta langsung bertanya kepada Manot mengapa ia tidak lulus saat kelas 12. Manot lalu menjelaskan bahwa dulu saat sedang ujian, seorang polisi bernama Dusan melarangnya menyontek. Dan hasilnya, seluruh siswa tidak ada yang lulus. Mendengar hal itu, seluruh penguji merasa kaget. Dr. Mehta meminta Manot untuk keluar ruangan dan menunggu keputusan dari penguji. Pada momen itu, Manot merasa bahwa ia akan gagal dalam ujian wawancaranya. Saat ia berada di luar ruangan, Manot teringat kertas yang diberikan Serada dan ia pun membukanya. Di kertas itu, Serada menuliskan bahwa ia akan menjadi istri Manot, entah Manot menjadi polisi atau bekerja di penggilingan tepung. Setelah membaca surat itu, Manot merasa sangat bahagia. Di tengah kebahagiaannya, penguji kembali memanggil Manot ke ruangan dan langsung bertanya mengapa ia bisa lulus ujian. Manot bercerita tentang kejadian di sekolahnya dulu. Guru di sekolah selalu membantu siswa untuk menyontek. Namun setelah bertemu Dusan, Manot sadar bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah. Pada tahun berikutnya, Dusan dipindah tugaskan ke kota lain sehingga tradisi menyontek kembali lagi di sekolah. Namun, Manot yang teringat kata-kata Dusan untuk tidak menyontek tetap tidak menyontek. Hasilnya, dari seluruh siswa yang mengikuti ujian, hanya Manot yang tidak lulus. Setelah kejadian itu, Manot menghabiskan waktu untuk belajar dan akhirnya berhasil lulus tanpa menyontek. Setelah mendengar penjelasan Manot, Dr. Mehta merasa bahwa Manot tidak cocok untuk menjadi polisi IPS. Sebelum Manot pergi dari ruangan penguji, salah satu penguji bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan jika kamu gagal menjadi polisi IPS?" Dengan tenang, Manot menjawab, "Aku tidak mudah menyerah dan aku tidak akan berhenti sampai tujuanku tercapai. Tujuanku bukan hanya menjadi polisi IPS. Menjadi polisi adalah mediaku, tapi tujuanku adalah mereformasi negeri ini. Mungkin dengan menjadi guru dan mengajari anak-anak untuk tidak menyontek, aku bisa mengubah masa depan India. Setidaknya, jika aku tidak bisa menjadi matahari yang menyinari bumi, maka aku akan menjadi lampu kecil yang menerangi malam bagi orang-orang di sekitarku." Setelah itu, Manot keluar ruangan dengan keyakinan bahwa ia tidak akan lulus dalam ujian wawancara. Bulan pun berlalu, dan Serada mengajak Manot untuk melihat hasilnya. Karena Manot yakin bahwa ia tidak akan lulus, ia terlihat tidak bersemangat untuk melihatnya. Namun, ketika Serada melihat daftar nama orang-orang yang lulus, nama Manot ada di sana. Serada merasa sangat bahagia karena ternyata setelah Manot pergi dari ujian wawancara, semua penguji tertarik dengan kejujuran yang dimiliki Manot sehingga mereka sepakat untuk meluluskannya. पत्थर की अरुणिमा की रेख देख पा ब्रेकिंग न्यूज आटा चक्की बॉय अरे मेरा मनोज आईपीएस अरे देखा नहीं है अगली बार आगो तो जी पापा बन गए हो ये रहा तेरे रिजल्ट का आईपीएस 1 tahun pun berlalu dan Manot menemui Dusan. Pada momen itu, Dusan yang melihat seorang perwira IPS datang ke kantornya langsung memberi hormat kepada Manot. Namun, Dusan sangat kaget ketika seorang perwira IPS justru menyentuh kakinya. Manot lalu mengingatkan Dusan bahwa ia adalah anak yang dulu diperintah Dusan untuk tidak menyontek. Mendengar kata-kata itu, Dusan langsung sadar bahwa perwira IPS di depannya adalah Manot, anak yang dulu pernah menjadi tukang becak.
Setelah itu, Manot memberikan undangan pernikahannya dengan Serada kepada Dusan. Film pun berakhir. Terima kasih banyak sudah menonton, kami sangat menghargai dukungan kalian. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati video ini, subscribe untuk mendapatkan update terbaru, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat serta saran kalian. Kami senang mendengar dari kalian dan berusaha selalu menghadirkan konten yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Kejujuran mulai dari hal kecil. Setiap langkah yang ku ambil, setiap janji yang ku ucap adalah cerminan jiwa yang tulus dan murni. Kejujuran dari hal kecil yang nyata menjadi dasar kuat dalam tiap langkah. Bersama kita wujudkan cita dan impian. Dimulai dari diri, langkah kecil menuju bintang. Aku berjanji ku akan menepati, walau kadang sulit ku tak akan ingkari. Dari senyum tulus dan tatapan mata, ku tunjukkan hatiku yang penuh cinta. Tak perlu menunggu saat yang besar, karena kejujuran mulai dari hal kecil. Setiap langkah yang ku ambil, setiap janji yang ku ucap adalah cerminan jiwa yang tulus dan murni. Kejujuran dari